Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita berada dalam keadaan sehat walafiat. Baik, pada kesempatan ini Ibu akan menjelaskan konsep dari bilangan berpangkat. Jadi sebelum kita mulai, apa itu bilangan berpangkat? Bilangan berpangkat merupakan perkalian berulang dari suatu bilangan. Jadi apa? Bilangan berpangkat merupakan perkalian berulang dari suatu bilangan. Dan bilangan berpangkat ini berfungsi untuk menyederhanakan penulisan suatu bilangan yang memiliki angka-angka perkalian yang sama. Jadi kalau kamu ketemu nanti perkalian dari angka-angka yang sama itu bisa dipermudah atau bisa disederhanakan dalam bentuk bilangan berpangkat. Dan bilangan berpangkat ini sangat berguna dalam menyelesaikan soal-soal matematika. Kemudian pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari 4 bentuk dari bilangan berpangkat. Yang pertama itu pangkat bulat positif, di mana angka-angkanya atau pangkatnya itu dari bilangan-bilangan yang berada di sebelah kanan 0. Sedangkan yang kedua pangkat bulat negatif, berarti pangkatnya dalam bentuk bilangan-bilangan yang berada di sebelah kiri 0. Jadi min 1, min 2, min 3, dan seterusnya ya. Bentuk yang ketiga adalah pangkat 0. Pangkat 0 tentu saja pangkatnya menggunakan angka 0. Sedangkan yang keempat pangkat pecahan. Artinya pangkatnya dalam bentuk bilangan pecahan. Nah, yang pertama kita bahas dulu pangkat bulat positif. Didefinisikan, misalkan A bilangan real. A bilangan real. Bilangan real ini terdiri dari bilangan rasional dan irasional. Apa-apa saja bilangannya itu? Kalau bilangan rasional itu terdiri dari bilangan bulat dan bilangan pecahan. Sedangkan irasional itu bilangan-bilangan dalam bentuk akar ya. Jadi misalkan A bilangan real dan N bilangan bulat positif. A pangkat N menyatakan hasil kali bilangan A sebanyak N faktor. Jadi A pangkat N menyatakan hasil kali bilangan A. Jadi hasil kali bilangan A sebanyak N faktor. Kalau dituliskan A pangkat N itu sama nilainya dengan A kali A kali A kali A sebanyak N faktor. Jadi ini bisa timbal balik ya. Kalau nanti kamu ketemu A kali A kali A kali A sebanyak N faktor, maka itu sama nilainya dengan A pangkat N. Atau kamu ketemu A pangkat N, itu sama artinya dengan A kali A kali A sebanyak N faktor. Dengan syarat A ini sebagai bilangan pokoknya itu terdiri dari bilangan real. Sedangkan pangkatnya dalam bentuk pangkat bulat positif. Ini ya yang kita bahas pertama. Kita lihat contoh. Ini sudah dituliskan kalau bentuk umumnya A pangkat N itu adalah A kali A kali A sebanyak N faktor. Kita coba ganti bilangan pokok A-nya dengan angka 5. 5 ini bilangan real karena dia termasuk ke dalam bilangan bulat. 5 pangkat 4 itu sama artinya dengan nilai dari 5 kali 5 kali 5 sebanyak 4 kali sebanyak pangkat. Jadi atau nanti kamu ketemu 5 kali 5 kali 5 kali 5 itu bisa dituliskan dengan dalam bentuk 5 pangkat 4. Jadi tidak terlalu banyak. Atau kamu ketemu nanti
hasilnya adalah 625. 625 itu bisa diubah bentuknya, tapi nilai tetap sama. 625 bisa kita ubah ke dalam bentuk pangkat menjadi 5 pangkat 4. Jadi ini sama nilainya. Bentuk berubah, tapi nilainya tetap sama. Kemudian contoh yang kedua 1/2 pangkat 3. Tentu ini sama nilainya dengan 1/2 dikali 1/2 dikali 1/2 sebanyak 3 kali, sebanyak pangkatnya. Nah, 1/2 dikali 1/2 kali 1/2 itu sama artinya dengan 1/8. Jadi pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. Sehingga diperoleh hasilnya 1/8. Nah, nanti 1/8 itu bisa diganti bentuknya ke dalam bentuk pangkat. Nah, artinya 1/2 pangkat 3 yang sama nilainya dengan 1/8. Jadi bisa diganti-ganti bentuknya. Tapi nilai tetap sama. Kemudian min 3 pangkat 5. Berarti perkalian min 3 sebanyak 5 kali. Nah, ini kalau dikalikan hasilnya adalah negatif 243. Begitu juga dengan akar 3 pangkat 2. Berarti perkalian akar 3 itu sebanyak 2 kali. Jadi akar 3 ini termasuk juga dalam bilangan real. Karena bilangan real itu tadi apa? Bilangan rasional dan irasional. Irasional adalah bilangan dalam bentuk akar. Sehingga diperoleh akar 3 kali akar 3 adalah akar 9. Akar 9 itu nilainya sama dengan 3. Yang kedua, bentuk pangkat bulat negatif. Bagaimana lagi bentuk bulat negatif itu pangkatnya? A pangkat min M. Jadi pangkatnya A pangkat min M. Kalau yang tadi A pangkat N. Kalau ini dia pangkat bulat negatif, berarti dia ada negatif di sini. A pangkat min M itu nilainya sama dengan 1/A pangkat M. Nih, kamu perhatikan kalau yang ini ada negatifnya, dia bisa berubah menjadi pangkatnya positif apabila A-nya diturunkan ke bawah jadi penyebut. Ya, nah, baru dia menjadi pangkatnya positif. Tapi kalau A-nya naik lagi ke atas, berarti kembali dia dalam bentuk pangkat bulat negatif. Nah, 1/A pangkat M itu sama artinya dengan 1/A dikalikan sebanyak M faktor. Kalau diselesaikan, maka kita peroleh 1/A kali A kali A kali A. A kali A kali A sebanyak M faktor itu sama nilainya dengan 1/A pangkat M. Karena A perkalian berulangnya sebanyak M faktor. Jadi kita peroleh A pangkat min M itu sama nilainya dengan 1/A pangkat M atau sama nilainya dengan 1/A di bawah ya 1/A pangkat M. Ya kan? Kemudian dengan catatan A harus bilangan real dan A tidak boleh 0. Kenapa? Karena apabila A-nya nanti 0, tentu tidak akan bisa didefinisikan. Sedangkan M bilangan bulat. M-nya bilangan bulat ya. Karena di depannya sudah ada negatif. Jadi ini bilangan bulat. Bilangan bulat. Boleh dia bulat negatif dan bilangan bulat positif. Kita lihat contoh. 2 pangkat min 3 itu kalau kita ubah menjadi positif pangkatnya, diturunkan 2-nya ke bawah. Jadi harus kasih 1/2. Di atasnya kasih 1/2-nya di bawah. Itu pangkat min 3-nya berubah menjadi pangkat 3. Ini sama nilainya dengan 1/2 pangkat 3. Dan 1/2 pangkat 3 ini nilainya sama dengan 1/8. Jadi 1/8 itu sama nilainya dengan 1/2 pangkat 3
atau dinaikkan ke atas menjadi 2 pangkat min 3. Jadi nanti kalau soal biasanya dibolak-balik nanti ya. 2 pangkat min 3 sama nilainya dengan 1/2 pangkat 3. Jadi 3-nya sudah positif dia. Nah, 1/2 pangkat 3 itu juga ini yang Ibu bilang tadi dibolak-balik. Kalau dia dinaikkan itu menjadi negatif lagi. Kalau diturunkan pangkatnya jadi positif. Nih, contoh lagi 1/5 pangkat min 2. Nah, di sini kan pangkatnya negatif. Kita naikkan ke atas, tidak pakai 1 lagi, maka dia berubah menjadi positif. Sehingga 1/5 pangkat min 2 diubah bentuknya menjadi 5 pangkat 2. Jadi pangkatnya positif lagi ya, sama dengan 25. Nah, kalau 1/16, 1/16 kita ubah bentuknya menjadi pangkat, berubah menjadi 1/2 pangkat 4. Dan 1/2 pangkat 4 ini kita ubah bentuknya juga sama nilainya dengan 2 pangkat min 4. Jadi di sini positif, kalau dinaikkan dia jadi negatif, tapi kalau dia negatif diturunkan dia jadi positif. Jadi seperti itu ya. Nah, kita lihat contoh berikutnya. 2 pangkat min 2 per 10 pangkat min 3. Nah, kalau pangkat ini kita ubah menjadi pangkat positif, maka 10 pangkat min 3 naik ke atas. Jadi 10 pangkat 3, sedangkan yang 2 pangkat min 2, supaya dia jadi positif, turunkan ke bawah. Jadi 2 pangkat 2, sehingga 10 pangkat 3 nilainya 1000, 2 pangkat 2 nilainya 4, 1000 dibagi 4 hasilnya 250. Nah, bagaimana kalau seperti ini? 0,002. Kita ubah kalau dalam bentuk pangkat. Biasanya ini ada di dalam pelajaran fisikamu. Sama dengan 2/1000. Karena 3 angka di belakang koma berarti dia dibagi 1000. Jangan dikali 1000 ya. Kalau dikali 1000 hasilnya nanti 2. Sedangkan dia di sini 0,002. Berarti diubah bentuknya tapi nilainya tetap sama, itu sama artinya dengan 2 dibagi 1000. Kalau 2 dibagi 1000 kan hasilnya sama dengan 0,002. Nah, kita disederhanakan dalam bentuk pangkat menjadi 2/10 pangkat 3. Karena 1000 ini sama artinya dengan 10 kali 10 kali 10 kan? Jadi 2/10 pangkat 3. Kalau kita naikkan 10 pangkat 3, dia berubah menjadi 2 dikali 10 pangkat min 3. Jadi tadinya positif, dinaikkan ke atas jadi negatif. Jadi nilai 0,002 itu sama nilainya dengan 2 dikali 10 pangkat min 3. Atau sama juga artinya dengan 2/10 pangkat 3. Jadi itulah yang berarti tanda sama dengan. Sama nilainya, beda bentuk tapi sama nilainya. Jadi mau dibilang 0,002 atau mau dibilang 2/10 pangkat 3 atau diubah bentuknya menjadi 2 kali 10 pangkat min 3 itu sama saja, sama nilainya. Ya, yang ketiga pangkat 0. Pangkat 0 didefinisikan dengan A bilangan real, A tidak sama 0, maka A pangkat 0 itu nilainya sama dengan 1. Jadi A bilangan real, pangkatnya 0, maka nilainya sama dengan 1. Kita lihat contoh, akar 3 dipangkatkan 0, hasilnya 1. 2/3 bilangan real, pangkat 0, hasilnya juga 1. Min 3 dipangkatkan 0, hasilnya juga 1. X dipangkatkan 0, hasilnya juga 1. Jadi, itu ya, ini X ini sebagai variabel pengganti. Kalau dipangkatkan dengan 0, tetap hasilnya 1. Terakhir pangkat pecahan.
Misalkan A bilangan real dan A tidak sama dengan 0, M dan N bilangan bulat positif, maka didefinisikan A pangkat M per N itu sama artinya dengan A pangkat 1 per N, jadi M ini ditarik keluar, sedangkan pengganti M tadi adalah 1 per N. Ya, jadi A pangkat M per N itu sama dengan A pangkat 1 per N berpangkat M. Kita lihat contoh. 4 pangkat 3 per 2 itu sama nilainya dengan 4 pangkat 1 per 2 berpangkat lagi 3. Jadi 3 tarik keluar. Kalau 3 pangkat min 2 per 3, maka 3 pangkat 1 per 3 min 2-nya tarik keluar. Itu sama artinya dengan, nah ini kita akan ubah menjadi pangkat positif, maka turunkan dia ke bawah. Jadi 1 per 3 pangkat 1/3 berpangkat 2. Jadi ininya tadi di atas turun ke bawah dia jadi positif. Oke, kita lihat soal latihan. Yang pertama, nilai dari 2 pangkat 3 dikali dengan 3 pangkat min 2 dikali dengan 5 pangkat min 1 dibagi dengan 2 dikali 3 pangkat min 3 dikali 5 pangkat min 2 adalah titik-titik. Maka pembahasannya, ini soalnya kita ubah setiap pangkat negatif menjadi positif. Jadi caranya, ini tetap karena dia sudah positif, yang diubah 3 pangkat min 2. Di sini masih min, maka kita turun ke bawah. 3 pangkat 2. 5 pangkat min 5, di sini min, kita turunkan ke bawah. 5 pangkat 1. Sedangkan yang di bawah, ini 2 tetap karena dia sudah positif. 3 pangkat min 3, kita naikkan ke atas. Jadi tukar tempat ya. Naik ke atas jadi 3 pangkat 3. 5 pangkat min 2, kita naikkan ke atas supaya dia positif. Jadi sekarang sudah positif semua. Nah, 2 pangkat 3 tadi artinya apa? 2 kali 2 kali 2. Sedangkan 3 pangkat 3, 3 kali 3 kali 3. 5 pangkat 2 itu 5 kali 5. Per 2, 3 pangkat 2. Berarti 3 kali 3, 5 pangkat 1 kali 5. Nah, dari sini kita, biar mudah, kita coret. Yang sama. Coret. Udah. Kemudian mana lagi? Ini 3-nya bisa dicoret 2. Oke, coret lagi. Kemudian yang sama, 5. Kemudian 5, ini kita bagi. Berarti kan kalau dibagi dapatnya 1 nih. Nah, tinggallah yang belum dicoret. 2 kali 2 kali 3 kali 5. Hasilnya adalah 60. Karena ini kan sudah 1. 2 dibagi 2, 1. 3 kali 3 ini dibagi, berarti hasilnya 1. 5 dibagi 5, 1. Tinggallah 2 kali 2, 4. Dikali 5, 20. Kali 3, 60. Jadi hasil dari semuanya ini adalah 60. Jadi penyederhanaan perkalian ya. Contoh yang kedua, nilai X yang memenuhi persamaan 4 pangkat X sama dengan 0,25 adalah. Nah, kita akan mencari nilai X. Pembahasannya, 4 pangkat X sama dengan 0,25. Kita ubah 0,25-nya menjadi 25 per 100. Sementara yang sebelah kiri tetap. 25 per 100 itu kita lihat bilangan pokok di sini 4. Bagaimana supaya di sini juga 4? Oh, dibagi. 25 disederhanakan dengan 25 per 1, sederhanakan menjadi 1 per 4. Nah, sekarang sudah sama bilangan pokoknya. Di sini kan 4-nya pangkat 1. Kita naikkan ke atas menjadi 4 pangkat X sama dengan 4 pangkat min 1. Nah, karena bilangan pokoknya sudah sama, berarti di sini 4, di sini 4. Maka nilai X sama dengan min 1. Nah, begitu ya. Sudah ketemu nilai X-nya. Oke, anak-anak. Silahkan diulang-ulang lagi di rumah.
supaya kamu lebih paham lagi materi tentang bilangan berpangkat. Oke, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.